Ketua Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang mundur dari jabatannya. Ya, Nanik beralasan mundur untuk pengobatan penyakit jantungnya di luar negeri. Pemirsa, pengumuman mundurnya Nanik disampaikan melalui media sosial miliknya. Dalam pernyataannya, Nanik menyebut dirinya mundur atas alasan kesehatan. Nanik juga menjelaskan bahwa dirinya akan berobat ke luar negeri untuk mengobati penyakit jantungnya. Tak lupa, Nanik menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mundurnya Nanik dibenarkan oleh Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan Dirgayuza Setiawan. Nanik dilantik menjadi Kepala BGN pada 8 Juni 2026 menggantikan Dadan Hindayana yang terjerat kasus korupsi. Apa yang dilaporkan Bu? Lapor apa ya Bu? Efisiensi anggaran. Jadi efisiensinya kabar gembira. Apa Bu? Kapan Bu? Biar turun. Efisiensinya berapa Bu? Efisiensi. Mau lapor Pak Presiden efisiensi. Efisiensinya berapa Bu? Efisiensinya. Ya lapor dulu Presiden masa abu-abu kali. Oke Bu. Misalnya gini, anaknya orang-orang kaya, menerima manfaat ya Bu? Aku mau nyiapkan bahan nih. Jadi efisiensinya apa penerima manfaat? Iya. Begitu. Ya penerima manfaat. Sambil berjalan. Dapat lagi begitu Bu atau yang mampu? Maksudnya yang mampu, yang kaya. Yang kaya nanti tidak dapat lagi. Jadi penerimanya siapa saja Bu? Penerima manfaat ini. Jadi nanti misalnya ya sekolah-sekolah kaya. Di sekolah-sekolah kaya itu terus kemudian iya itu kan seneng banget itu yang dibahas apa lagi ini kan belum besok dibahasnya belum katanya besok sore maaf angkanya sudah tapi kan tak laporkan presiden dulu Berarti belum lapor ke presiden ini ya Bu? Lapor terus Bu. Untuk surat Pak Sony gimana Bu? Kamu wartawan mana? Makasih ya. Terima kasih sampai ketemu besok sore. Kamu nggak libur bacaan. Yo, makasih ya. Makasih. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk 3T. Ini kami akan mencoba mengurangi tidak menggunakan APBN. Gono yang dia juga akan melindungi saya ikut nanti menggarap dapur-dapur di 3T dan juga kawasan-kawasan yang belum teritorial yang belum terbangun. Itu ya teman-teman ya. Langkah kami adalah pertama-tama seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan, kami concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi. Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini totalnya berapa besar ya? 27.877. Jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27.877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, kemudian ini kita akan nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya. Ya,
Jadi kita mau nata misalnya Jawa Tengah ini harusnya butuh berapa, Jawa Barat ini butuh berapa, DKI butuh berapa, dan lain-lain, Jawa Timur. Karena memang dari datanya Ibu Arumsari, dapur ini masih menumpuk di Jawa. Kemudian setelah kami menata, baru ya kami hitung apakah perlu kami membuka kembali atau tidak. Yang kedua, kami refocusing penerima manfaat. Refocusing ini maksudnya adalah apakah perlu, rasanya tidak perlu ya, kalau misalnya sekolah-sekolah kaya, kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus. Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Nah, ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga itu kita akan melakukan kontrol atau kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan Juknis atau tidak. Nanti akan kita grading misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk 3T. Ini kami akan mencoba mengurangi tidak menggunakan APBN, mencoba ya. Tetapi tadi kami belum kesini nih sudah di demo nih oleh rupanya ada investor yang sudah membangun 3T. Kami akan selesaikan bagaimana sebaiknya, tapi untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerjasamakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi, masa sih bikinin dapur untuk masyarakat di situ nggak mau, kan nggak mahal juga. Jadi mereka kan juga punya CSR. Nah itu kira-kira yang akan kami lakukan dalam waktu sekarang. Bahkan sudah mulai, kami sudah rapat-rapat untuk merealisasikan yang tadi hal-hal yang kami sampaikan. Demikian ya. Ibu Nanik, ini kan wajah baru pimpinan BGN, tidak ada yang ahli gizi. Kemudian gimana caranya untuk mendapatkan kepercayaan publik bahwa program MBG ini benar-benar tepat sasaran untuk gizi anak-anak? Baik, di SOTK sebetulnya dari Badan Gizi Nasional berdiri itu ada Dewan Pengarah. Di Dewan Pengarah inilah akan kami isi dengan para profesor ahli gizi dan juga profesor dokter anak. Jadi nanti yang akan mengguiden kami, yang akan membimbing kami nanti adalah Dewan Pengarah yang terdiri dari 7 orang. Mungkin di antara 7 orang itu 5 kemungkinan mereka adalah dari pakar-pakar gizi. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.